Bapa di dalam surga, kami sungguh sangat bersyukur sore hari ini kami boleh bersama-sama berkumpul di tempat ini, di mana Tuhan memberikan kepada kami kesempatan yang begitu indah sehingga kami bisa mendengarkan kesaksian di mana Tuhan berkarya di dalam kehidupan anak-anak-Mu. Terlebih lagi kami juga bersyukur karena Tuhan memberi kami kesempatan untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan, karena ini menjadi bagian yang terbaik dalam hidup kami ketika kami datang kepadamu untuk memberikan hidup kami lepas dari segala sesuatu yang kami lakukan di sepanjang minggu ini. Bicaralah kepada kami Tuhan, inilah waktu kami untuk membuka pikiran kami, hati kami dibentuk sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Kami serahkan hamba-Mu yang menyampaikan dan juga semua jemaat-Mu, baik yang ada di tempat ini dan juga yang ada di manapun yang mengikuti melalui Zoom. Kiranya Tuhan akan memberikan kepada mereka pemahaman yang baik supaya bisa mengikuti setiap kebenaran firman Tuhan yang kami bacakan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang terkasih, selamat sore. Shalom. Should I speak Indonesian or English. Oh, wow. Okay. Yeah. I don't understand if you speak Indonesian. Okay. Today we were talking about the spiritual weapon. I know it. The weapon, yeah. Sharp. Okay. I want all of you open your Bible on Ephesians chapter 6. We will read from verse 10 to 14 because this is this chapter is important, I think, yeah, because Paul already written this chapter for the member of Ephesian Church, and now we try to read it again and get the insight what is the meaning of spiritual weapon. Okay, so we will read from verse 10 to 14, and I will read for you but in Indonesian and special versions because this is Oke ya, jadi saya akan membacakan dalam bahasa Indonesia, tapi ini terjemahan yang agak spesial, gitu. Jadi silakan saudara mendengarkan dan yang lain bisa membaca di Alkitabnya masing-masing. Oke. Perlengkapan rohani. Akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan dan di dalam kuasa-Nya yang kuat. Pakailah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat bertahan dalam menghadapi kelicikan iblis. Karena perjuangan kita bukanlah melawan manusia, melainkan melawan para penguasa, para pemegang wewenang, para penghulu dunia yang gelap ini, dan ruh-ruh jahat di alam ruh. Sebab itu, bawalah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat bertahan pada hari yang penuh kezaliman itu dan tetap tegak setelah kamu mengenakan segala sesuatunya. Ayat yang ke-14 ini yang akan kita bahas pada hari ini. Jadi berdirilah teguh. Jadi yang pertama, berdirilah teguh, kenakanlah kebenaran sebagai ikat pinggangmu, keadilan sebagai baju zirahmu. Oke, ya. When you see in your screen, maybe in your HP, laptop, or anything, you will see the Bible verse over there is from Ephesians chapter 6:14, ya. Dan di sana ada Isaiah chapter 11, ya. Iya, 11 verse 5, ya. Jadi apa yang disampaikan Paulus kepada jemaat di Efesus ini, dia mengutip dari apa yang disampaikan oleh Yesaya. Nah, saudara, saya ingin kita bersama-sama
memperhatikan, we will look after ya, verse 10 to 13 yang pertama ya. Jadi kita akan perhatikan yang pertama. Di situ dikatakan akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasanya. Terus ayat yang ke-11 itu ada sesuatu yang saya garis bawahi di sana atau saya bold, kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah. Dan yang bagian yang kedua itu adalah ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah. Nah, saudara, seringkali ketika kita membaca firman Tuhan itu, kita seringkali mengalami kesulitan untuk mencari relevansinya. Tahu kata-kata relevansi? Do you know what is the meaning of relevancy atau relevansi? Nyambung ya, atau bahasa generasi Y sama Z itu, ya, relate benar ya. Relate gak sih sama kita gitu ya? Relatable gitu. Iya kan gitu ya. Jadi pada waktu saya memperhatikan ayat ini, when I look after the forces, and then there is something special which God taught me about the spiritual weapon. Especially when you see, the trend today, when you go to the cinema, there's a lot of movie over there, right? Ya, there is, ya, banyak sekali film-film ya, banyak sekali film-film horor. Ya, ada pemandi jenazah lah gitu ya. Dan banyak juga yang nonton gitu ya, termasuk saya. Gitu ya. Jadi terus ada apa lagi ya? Ada apa? Sinden Kuip lah gitu ya. Terus banyak lah gitu ya film-film horor, dan ternyata setiap kali ada film horor seperti itu, sinema itu juga penuh juga gitu. Dan yang menarik adalah yang disampaikan di dalam film-film itu adalah bagaimana sang iblis itu begitu digambarkan, ya, divisualisasikan dengan sesuatu hal yang dia punya power yang besar dalam dirinya sehingga bisa mengacaukan manusia. Ya. Dan tanpa kita sadari, hal itu membuat kita semakin tambah takut. Tapi kalau saya malah enggak. Ketika saya nonton, saya itu malah bersyukur karena saya semakin diberikan semakin dikuatkan dan semakin diberitahukan ada kelemahan-kelemahan yang dimiliki oleh sang iblis itu. Nah, ketika saudara membaca di bagian ayat ini, when you read these chapters, ya, there is a key verse ya di dalam ayat yang ke-11 itu. Di situ dikatakan kenakanlah seluruh perlengkapan senjata. Jadi ada satu kata di sini yang menarik, kenakanlah, wear gitu ya. Jadi kenakan. Jadi kata kenakan ini berarti itu kan satu kondisi di mana that's a condition that's the welfare or the armor is already there gitu ya. Jadi senjata itu sudah ada di sana gitu. Nah, seringkali kita ini lupa. Kenapa? Karena kita terlalu ditakut-takuti dengan apa yang ada dan yang terjadi di sekitar kita. Gitu ya. Manifestasi iblis bisa dalam bentuk apapun. Termasuk pasangan kita yang paling kita cintai. Gitu ya. Ya, di sini ada suami dan istri. Di sini juga ada anak-anak. Ya. Ya, anak-anak. Ya, kamu anak juga toh? Masih anak kan? Masih anak gitu maksudnya. Masih anak dari bapaknya. Pak Age juga masih anak dari bapak ibunya. Benar ya? Iya. Ya kalau mereka memang anak-anak. Oke. Ya, jadi seringkali kita merasa bahwa kita ini gampang sekali ditakutkan dengan apa yang terjadi di sekeliling kita. Khususnya manifestasi apa? Setan. Gitu ya. Terakhir film Korea yang hadir itu adalah Exhuma. Exhuma itu juga sama mengeksploitasi atau menunjukkan bagaimana kuatnya okultisme yang dibawa oleh orang-orang Jepang ke Korea. Dan menurut mereka setan Jepang itu lebih kuat daripada setan Korea. Menarik gitu ya toh. Jadi sepertinya mereka. Nah, kekuatan ini mengapa gitu ya? Karena ketidaktahuan saja sebenarnya.
Ya, kalau setan misalnya orang Korea ketemu setan Korea, mereka bisa ngomong Korea kan, gitu enak jadi ngomongnya, jadi kedekatan gitu ya. Tapi ketika mereka ketemu dengan setan Jepang, itu mereka itu kayak apa sih gitu ya. Apalagi kalau ya, apalagi kalau ketemu setan Indonesia tambah parah lagi ya, pocong dan lain sebagainya gitu lah. Saudara, itu manifestasi dari setan yang ada di sekitar kita yang membuat kita itu merasa takut gitu ya dengan apa yang terjadi. Nah, menariknya apa yang disampaikan Paulus kepada jemaat di Efesus ini menolong kita menyadari bahwa ngapain kita mesti takut. Ya. You already have the armor. Jadi saudara itu sudah punya kekuatan itu, saudara sudah punya senjata itu. Dan saudara kalau tahu kitab Efesus ini atau kota Efesus ini adalah menjadi salah satu kota yang besar di mana di situ memang penyembahan berhala itu begitu kuat. Gitu ya. Jadi kalau penyembahan berhala begitu kuat berarti okultisme itu juga subur. Ya, okultisme begitu subur juga di sana. Dan di sini juga Paulus menyampaikan firman atau menyampaikan nasihatnya kepada Timotius di kota ini di Efesus. Jadi ketika dia mengajarkan kepada Timotius, kamu harus menghadapi pengajar-pengajar sesat, kamu harus menghadapi hal-hal yang akan terjadi di kota ini. Itulah dia dikatakan janganlah engkau menganggap diri rendah karena engkau muda, tapi jadilah teladan di dalam kehidupan, dalam membaca firman dan lain sebagainya. Nah, saudara, yang ingin saya tegaskan di sini, what does it mean the spiritual weapon itu adalah sebenarnya apa? Sesuatu yang sudah Tuhan berikan buat saya dan saudara. Yang nanti kita akan pelajari selama beberapa minggu ini, bukan detik ini, tapi minggu ini. Ya, ini kan kayaknya khotbah serial yang dibuat oleh Pak Age ya. Jadi hari ini kita akan belajar 2 senjata saja. Tapi yang perlu saya tegaskan di sini, jadi Tuhan itu sudah kasih kepada saudara. Jadi kalau mau ada pocong di sana, mau ada genderuwo yang mungkin saat ini sama-sama dengan kita, gitu ya, mau belajar firman Tuhan gitu ya. Jadi di sini apalagi di sini ambillah gitu. Jadi ambillah itu berarti itu sudah ada, tinggal kita ambil, kita kenakan gitu. Nah seringkali kita lupa. Kenapa ya? Karena kita sudah terlalu takut dengan apa yang ada di hadapan kita. Ya. Padahal itu kadang-kadang juga belum terjadi. Ya, biasanya ketika saudara datang ke sebuah rumah tertentu yang sudah lama itu kan, nah saudara pasti akan teringat dengan cerita-cerita. Mungkin sebelum saudara berbicara sama tetangga gitu, mungkin saudara nggak takut gitu ya. Tetapi ketika saudara sudah berbicara dengan tetangga, rumah itu sudah 20 tahun nggak ditempati loh ya. Wah itu sudah tempat tinggalnya Mbak Kunti misalnya. Akhirnya saudara itu kayak punya gambaran-gambaran gitu ya yang aneh-aneh gitu ya. Terus habis itu malamnya semakin lama hujan, ada guntur gitu, ada kilat. Wah, semakin itu kan semakin menjadi kan, gambarannya semakin menjadi gitu ya. Jadi saudara itu kayak tidurnya kayak nggak bisa nyenyak gitu. Wah, kalau bisa semua Alkitab dalam beberapa versi itu diletakkan di sebelah tempat tidurnya gitu ya. Jadi kalau misalnya setannya setan Jawa dibacakan dalam bentuk bahasa Jawa gitu ya. Kalau setannya bule ya berarti bahasa Inggris gitu ya. Nah, bukan itu maksudnya ya. Nah saudara, manifestasi dari godaan iblis dan lain sebagainya itu memang banyak bentuknya. Nah saya nggak ngerti sekarang manifestasi iblis yang saudara hadapi di dalam kehidupan itu apa. Kita nggak ngerti. Dan itulah ayat ini sebenarnya sebagai sebuah alat yang relate buat kita karena kita itu hidup di masa-masa di mana okultisme, sinkretisme, bahkan pemahaman-pemahaman tentang begitu banyaknya godaan-godaan di sekitar kita karena manifestasi iblis itu masih kuat dan akan terus kuat gitu ya. Jadi firman Tuhan ini masih sangat relate nggak buat kita? Ya. Oke. Jadi weaponnya sudah ada belum? Armornya sudah ada belum? Ya kalau dari firman ini Paulus menegaskan, kenakanlah gitu ya, ambillah, gitu. Jadi kalau begitu ya udah kita pakai, kita ambil, terus kita akan gunakan, gitu ya. Terus yang kedua saudara, ya
Why is the spiritual weapon matters gitu ya. Matters itu berarti penting gitu ya. Atau perlu kita ketahui di masa-masa seperti ini. Ya saya nggak tahu kalau saudara ya, ada teman saya kalau nonton film horor itu suka takut gitu ya. Saya nggak tahu. ya tapi akhirnya dia nggak mau ya lebih baik saya nggak usah nonton daripada saya takut terus gitu, apalagi orang yang visual gitu ya. Sebenarnya tips gampang nonton horor itu ya, selama film berjalan itu saudara tutup telinga aja, pasti saudara nggak akan merasa ketakutan gitu ya. Apalagi tutup mata sambil gini ya, jadi masih ya. Ya, jadi seperti itu. Ya. Nah, sini why is the spiritual weapon matters gitu ya, penting atau relate atau perlu kita pikirkan atau perlu kita pelajari, bahkan kita pakai untuk menghadapi situasi dunia yang saat ini. Apalagi kemarin pada waktu saya di Surabaya, saya ada talk show, saya bicara dengan generasi Y dan Z gitu ya, generasi yang asik gitu ya, generasi yang asik ya. Ada beberapa yang melabeli mereka kosong, tapi ternyata ketika saya bertemu dengan generasi Z itu dia nggak kosong gitu ya. Ya mungkin generasi Z ini beda kali ya, mungkin juga yang ada di masyarakat secara umum itu kosong karena memang hanya persona saja untuk menarik karena konten kreator kan gitu ya. Jadi sebenarnya mereka pintar gitu, kreatif orang-orangnya. Jadi saya melihat begitu karena dia juga kerja. Kemarin yang generasi Z itu masih generasi Z tapi dia sudah kerja gitu ya. Yang generasi Y-nya atau milenialnya dia malah ambil S2 matematika. Jadi ya saya pikir generasi Y, generasi Z itu kalau di dalam Tuhan ya akhirnya pembicaraan kami itu tidak terlalu jomplang gitu antara generasi X, generasi Y dan generasi Z, karena identitas kita sama di dalam Kristus gitu ya. Tapi kalau di luar sana ya pastinya akan berbeda sekali, karena generasi X dengan ciri khasnya, generasi Y dengan ciri khasnya, generasi Z dengan ciri khasnya. Kalau kamu generasi apa? Gak tahu, Bukan X ya tadi. Malah enggak lah gitu. Perbatasan ya, transisi ya. Nah, biasanya yang transisi itu nggak jelas biasanya. Iya, ada aja. Itu bisa kemana-mana. Oh biasa kemana-mana. Oke ya. Jadi why is the spiritual weapon matters itu? Karena apa? Karena di sini Paulus juga memberitahukan kita supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Di sini why-nya ya. To answer the question why we should learn, why we should wearing our spiritual weapon, itu karena supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Perhatikan ya, tipu muslihat iblis itu bukan berarti manifestasinya dalam bentuk pocong, Mbak Kunti gitu ya. Kalau itu enak jelas gitu ya, bisa kita itu, tapi lewat karakter seseorang misalnya ya, lewat ya. Ya itu ada itu di kanal-kanal di kanal-kanal media sosial itu ada itu ya. Jadi setannya itu malah yang stres karena dia nggak takut gitu ya. Ya karena dia orang India, setan sutra ngesot gitu ya. Jadi dikasihnya apa gitu ya. Jadi saya itu capek gitu ya. Saya itu akhirnya di pintunya tutup. Jadi akhirnya setan ngesotnya malah pergi dengan sedih karena dia tidak berhasil menakut-nakuti. Nah, saudara di sini tipu muslihat iblis gitu ya. Lah tipu muslihat iblis itu sekarang ini terjadi di sekitar kita. Ya, istilahnya namanya post-truth. Apa sih post-truth itu? Post-truth itu akhirnya kita itu mempertanyakan semua kebenaran. Ya. We questioning all the truth. Ya, jadi semua kebenaran itu ditanyakan. Dipertanyakan. Ya. Kenapa? Karena segala sesuatu yang disampaikan di media sosial dan itu terus buzzernya mengikuti, itu bisa jadi kebenaran ketika banyak orang yang ngikutin juga. Jadi kesalahan kolektif ketika itu terus dilakukan, itu menjadi kebenaran juga. Nah itu kita perlu hati-hati. Iya, dianggap benar ya, meskipun itu bukan kebenaran tetapi dianggap benar gitu ya. Ya seperti paslon pertama, paslon kedua, paslon ketiga gitu ya. Karena ini kan sudah selesai ya pemungutan suara, jadi nggak apa-apa. Ini diupload nggak ya nanti?
Oh dia upload ya, siap. Ada saya mau ya sudah selesai ya. Jadi ya ada banyak hal yang mungkin kita merasa bahwa ada semacam kecurangan-kecurangan yang dilakukan oleh paslon. Ya di mana paslon yang kedua lah, paslon yang ketiga lah, paslon yang pertama. Kita sepertinya hanya disuguhin berita, opininya dibawa kemana, kita ngerti, oh iya ini paslon yang kedua kita jelek-jelekin, terus habis itu besok dibawa ke paslon 3 dijelek-jelekin, kita ikut ke sana gitu ya. Jadi itu generasi Y dan generasi Z itu mereka seperti kalau tidak hati-hati mereka mudah sekali dibawa kepada opini-opini yang tidak benar. Lah tipu muslihat iblis pun bisa masuk di ranah itu kalau kita tidak hati-hati. Nah, saudara di sini yang dipersiapkan sebagai mentor untuk adik-adik yang adik-adik, gitu ya. Ya pasti saudara akan menghadapi itu ya. Apalagi sekarang tambah pintar gitu ya. Benar nggak sih yang diajarkan ini sesuai dengan kebenaran apa enggak? Ya, dan semuanya bisa dilihat di tangan saudara gitu melalui HP. Ya supaya terus yang ke-12 ditegaskan lagi di situ ya. Perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah. Tuh, jelas ya. Pemerintah. Pemerintah siapa? Ya, pemerintah ya itu ya. Jadi opini-opini yang sekarang ini saudara juga kalau kita tidak hati-hati itu seperti dulu kan diundukan sekali kan gitu ya. Sekarang udah mulai habis kekuasaannya itu dia kayak digasak kanan dan kiri gitu. Jadi sepertinya kita malah tidak tahu sebenarnya di mana sih gitu ya. Ya kalau orang yang generasi X itu kadang-kadang mereka nggak terlalu ambil pusing itu ya. Yang penting aku kerja, anakku mangan wis gitu ya. Itu ya. Tapi kalau generasi Z, generasi Z yang mungkin itu mereka masih bertanya-tanya gitu ya. Nah, saudara melawan pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini gitu ya. Gelap ini maksudnya bukan warna kulitnya ya. Nanti kira-kira yang gelap ini gitu yang gelap Iya tersenggol gitu ya. Khususnya yang mungkin dari suku-suku tertentu gitu ya. Nah, jadi rasis gitu. Bukan ya. Maksudnya penguasa penghulu dunia yang gelap ini. Jadi ada satu teritorial dan memang kalau kita belajar dari tradisi Yunani dan lain sebagainya itu dualisme ini begitu kental ya. Yudaisme antara gelap ya antara gelap dan terang misalnya antara gelap dan terang gitu ya. Udah selesai. Ya adalah yin dan yang dan keyakinan itu gitu ya. Jadi saudara memang ada satu teritorial di mana antara gelap dan itu selalu dibawa ke sana antara gelap dan terang. Dan ini karena apa? Karena Paulus ini menyampaikan kepada jemaat di Efesus yang notabene mereka itu dekat dengan pemerintahan Roma, gitu ya. Bahkan setelah Roma berkuasa di sana itu kuil yang dibangun untuk mereka orang-orang Efesus yang sebelumnya untuk Anatolia itu diganti dengan kuil Artemis. Karena pengaruh Roma yang begitu kuat. Nah, saudara. Yunani, filsafat Yunani dan juga kepercayaan Yunani itu masih sangat kental dengan yang namanya penyembahan berhala. Jadi itu begitu kental. Kalau sekarang penyembahan berhalanya sudah beda dengan zaman-zamannya Paulus. Tetapi secara prinsip itu tidak berubah. Ya, penyembahan berhala yang sekarang ini bisa mungkin pasangan hidup kita, pacar kita. Dibecah-becah gitu ya. Habis waktu gitu. Nah, gitu ya. Habis waktu. Kayaknya sudah ada yang sudah ada yang pengakuan ini kayaknya ya pada ya. Tapi itu baik ya karena firman Tuhan itu menegur dan memperbaiki. Aku hindari berhala itu. Iya. Oke ya. Ya jadi melawan roh-roh jahat di udara. Jadi kalau saudara sekarang ya nggak apa-apa nonton film-film horor is okay gitu ya. Kenapa? Karena kita yakin kita punya sesuatu. Lah seringkali kita ini merasa takut karena apa? Karena kita nggak sadar atau nggak aware atau karena kita sudah terlalu takut sehingga kita nggak sadar bahwa kita punya kekuatan yang besar dalam hidup kita. Ya. Kalau saya berkhotbah di tempat lain mungkin saya akan ada amin.
Iya. Tapi di sini bisa nggak ya? Ada amin loh. Oh bisa. Oh ya amin gitu ya. Padahal aminnya nggak ada. Pak aminnya nggak ada. Oke. Ya itu ya. Roh-roh jahat di udara. Lalu di sini ya, kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu dan tetap apa? Berdiri sudah. Jadi kita nggak pernah tahu kapan teritorial gelap itu akan menyerang kita atau kita masuk ke dalam wilayah itu, gitu ya. Lah, pembelajaran kita tentang spiritual atau ya spiritual weapon ini menolong kita untuk aware, gitu ya. Lah ini masuk langsung kepada bagiannya. Yang selanjutnya, langsung klik, Pak. Ya, yang bagian ini. Lah di sini kita masuk ke dalam ayat yang ke-14 itu. Jadi apa? Berdirilah teguh, kenakanlah kebenaran sebagai ikat pinggangmu. Jadi the belt of truth, ya. Apa? The belt of truth, ya. Jadi apa? The belt of truth, gitu ya kan? Truth, ya, bukan truth, ya. Truth. Coba, Titi bisa? Saya pengen lihat dia ngomong truthnya itu gimana? Paling sulit bagi saya. Apa? Nyebutnya truth. Truth, ya, the belt of truth. Ya, jadi ini kita masuk ke Efesian pasal 6 ayat 14. Ini ada beberapa ayat, ya, ada beberapa versi Alkitab yang saya sampaikan di situ. Stand firm, ya, jadi stand firm, berdiri teguh. Then with the belt of truth buckled around your waist. Jadi itu ya, apa, kalau saudara lihat di sana di layar itu ya bentuknya kayak gitu, itu sabuknya. Bahkan ada game yang dibuat untuk menjelaskan tentang the buckle, the belt of truth itu yang dikenakan di sini di pinggang ini, with the breastplate ya of righteousness in place, ya. Terus dalam bahasa terjemahan Indonesia Baru itu di situ berikat pinggangkan apa? Kebenaran. Truth. Berikat pinggangkan kebenaran. Kalau makna figuratifnya atau makna kita lihat fungsinya sabuk itu digunakan untuk apa loh? Ya nggak pelawat ya kan, gitu. Saya itu mencoba untuk menghindari tafsiran yang maksudnya apa sih fungsinya belt gitu ya, gitu maksudnya fungsinya belt itu supaya kalau dipakai biar nggak melorot ya kan. Tapi kalau sekarang belt itu fungsinya hanya untuk bisa menahan supaya enggak kan, ada fungsi fashion juga ya fashion gitu, sehingga di rumah itu sabuknya mungkin ada 5 atau 7 disesuaikan gitu ya. Bahkan kemarin ponakan saya itu, jadi dia itu diundang untuk menjadi salah satu pasien action menjadi pasien di salah satu universitas di Surabaya. Jadi dokter itu kan mau diuji secara nasional. Jadi adik saya dan ponakan saya itu diundang untuk menjadi pasien gitu ya. Nah, terus ponakan saya itu saya nggak tahu dia nggak punya sabuk atau apa. Jadi sabuknya itu dia pakai sabuk dari tali sepatu gitu ya, tali sepatu gitu. Nah, terus pas waktu dicek ya. Nah, dicek kan biasanya dibuka begini ya. Jadi dibuka begini ini, nah terus dia itu kan ditutupi begini ya supaya tidak terlihat kan gitu. Terus habis itu dibuka ini sama dokternya. Nah akhirnya dia pulang ke rumah itu, waduh, saya 1 hari penuh dijamah-jamah sama dokter-dokter. Ya kan kalau pas waktu diperiksa itu kan mesti dibuka bajunya terus dipegang-pegang begitu kan, seperti itu. Jadi saudara, seperti itu ya. Ada sabuk ya gunanya ya yang penting bisa sabuk supaya dia nggak melorot gitu aja. Lah, saudara, di sini memang ada kata-kata kalau di ini ya memang ayat 14 itu dikatakan di situ ya. Hendaklah kalian siap siaga. Nah, kalau celananya pas mungkin enak. Iya kan? Kalau celananya agak kebesaran, kita nggak bisa siap siaga kan? Kita mau lari atau mungkin kita mau menghadang musuh kita nggak bisa. Makanya kita butuh apa? Ya sabuk tadi ya. Sabuk tadi. Iya nggak? Iya. Ya jadi melakukan
sambil itu nggak pakai sabuk gitu kan. Oke. Ya. Jadi maksudnya adalah bersabukkan kebenaran itu adalah bagaimana saya dan saudara itu memakai kebenaran itu untuk kita bersiap siaga. Dan pada saat itu menyerang, kita itu sudah siap. Bahkan sabuk ini ketika kita lepas, ya memang tidak ada di sini ya, tidak dituliskan di dalam di sini terus dilepas terus dipakai buat nyabetkan orang, itu nggak ada di sini ya. Tetapi di sini ditulis apa? Berikat pinggangkan kebenaran. Jadi maksudnya apa? Ya, firman Tuhan itu kita ikat di dalam kehidupan kita supaya apa? Supaya setiap permasalahan itu datang, yang diingat itu firman Tuhan. Ya, yang diingat itu apa? Firman Tuhan. Dan itu tidak membuat kita menjadi kedodoran. Iya, kedodoran apalagi sampai melorot gitu. Karena apa? Permasalahan yang terjadi. Oleh karena tipu muslihat iblis yang terjadi dalam hidup kita. Ya, yang kedua, kita lihat sekarang ya. Ini yang kedua apa? Breastplate of righteousness. Ya, di situ adalah tetap sama, stand firm, then with the belt of truth buckled around your waist, with the breastplate of righteousness in place. Ya kan? Nah ini ya, saudara bisa lihat itu kan baju yang dipakai. Ya. Tadi itu saya mau pasang yang punyanya siapa? Wonder Woman gitu ya, tapi terlalu provokatif nanti kalau saya pasang yang itu. Jadi saya mencari, akhirnya saya pasang yang ini aja ya. Jadi kalau saudara lihat itu kan sudah pasti ya, jelas ya. Itu untuk kalau dalam bahasa Inggris itu bisa jadi shield, gitu ya, perisai buat kita supaya ketika ada sesuatu menyerang nggak langsung mengenai pada bagian-bagian yang vital di dalam tubuh kita ini ya. Kalau yang terbaru memang tidak seperti ini ya. Kalau saudara nonton filmnya, ya film karena saya belum pernah lihat langsung sih ya, gitu nontonnya jadi di film gitu ya. The Lord of the Ring itu mereka pakainya nggak begini ya, tetapi pakainya yang besi tapi dianyam gitu. Jadi lebih fleksibel dia mereka bergeraknya gitu. Dan itu yang dipakai sama siapa? Nah, yang The Lord of the Ring itu yang Hobbit itu loh ya. Jadi dia pakai itu, jadi pada waktu ditusuk nggak bisa. Nah sama juga ya, shield ini penting sekali ya, supaya ini bisa menangkis segala macam serangan dari si iblis itu tadi. Ya. Di sini berbasuh sirahkan keadilan kalau dalam terjemahan Indonesia Baru. Kalau terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari, ketulusan sebagai baju besimu. Ya. Jadi bisa diartikan berbasuh sirahkan keadilan, ya, righteousness, kebenaran. Menurut saudara, bisa nggak sih kebenaran itu menjadi tameng kita untuk menghadapi ketidakbenaran di sekeliling kita? Ya. Sekarang kalau saudara melihat shield ini berfungsi untuk dirinya atau untuk orang lain? Pasti buat dirinya sendiri ya. Lah kebenaran itu juga begitu ya. Ketika saudara mempercayai kebenaran, membaca kebenaran, mempercayainya, melakukannya, itu yang pertama adalah merubah diri kita sendiri. Dan ketika merubah diri kita sendiri, baru itulah menjadi action kita untuk bisa mengubah yang ada di sekeliling kita. Nggak mungkin ya saudara pakai shield, lalu saudara kasih, ini loh shieldnya buat kamu aja gitu ya. Terus nanti saudara ditusuk, kena gitu ya. Kan nggak mungkin juga kan. Jadi nggak mungkin juga. Jadi ya shieldnya itu pastinya dipakai untuk dirinya supaya dia bisa membentengi dirinya gitu ya. Pada waktu saudara naik pesawat pun juga begitu kan, pakai maskernya siapa? Ya bapaknya dulu baru anaknya gitu ya. Nanti anaknya dipakai, bapaknya ganti yang bisa. Gitu ya. Jadi dia pakai dulu baru dia kasih ke anak. Jadi sama ya. Jadi kalau saya melihat hal ini saudara, kebenaran itu ya kita mestinya pakai gitu ya, pakai buat kita supaya kita bisa menghadap semua serangan tipu muslihat iblis yang tadi sudah ada di ayat-ayat sebelumnya tadi. Lah kebenaran itu apa? Kebenaran itu di dalam siapa? Ya, kalau di kepercayaan dan keyakinan yang lain, ya mereka mengatakan itu loh kebenaran, ikuti. Gitu ya. Di sana loh kebenaran, ikuti. Saya itu tahu kebenaran pada waktu saya
melakukan ini, ikuti. Tetapi kalau di ajaran kita, itu yang sangat menarik itu adalah Yesus sendiri mengatakan, ego eimi, ya, akulah jalan, kebenaran dan hidup. Ya. Jadi dia tidak mengatakan ini loh jalan kamu pergi lewat situ, gitu ya. Ini loh kebenaran kamu pergi lewat situ, enggak. Ini loh hidup kamu hiduplah di situ, enggak. Dia mengatakan akulah jalan, kebenaran dan hidup. Jadi ya kalau begitu ya sudah, kebenaran kita ada di dalam kebenaran Kristus karena dia adalah kebenaran. Ya. Dan yang terakhir di sini ya, how do I do this practically? Jadi bagaimana saya bisa mempraktekkan atau melakukan segala sesuatu yang kita sudah pelajari dari dua armor tadi ya. Apa tadi? Belt of truth ya, kebenaran tadi. Sama apa? Berbasuh sirahkan keadilan dan ketulusan. Orang tulus sekarang lebih sulit dicari ya. Oh begitu. Oh curhat ya. Saya jadi bingung gitu ya. Oke, curhat. Ya, orang tulus kayaknya lebih ya. Ya. Jadi kayak apa? Kayak otentik tuh jadi kayak sulit sekali gitu ya. Karena udah begitu banyak modus-modus. Nah, di sini saudara, ada tiga ya. Jadi meski sibuk kuliah dan bekerja, luangkanlah waktu membaca firman Tuhan setiap hari. Nah, ini saudara, itu kayaknya apa ya? Kayak sesuatu hal yang jargon ini gitu ya. Sesuatu hal yang udah biasa banget gitu kan. Gitu. Nah, seringkali kita kehilangan maknanya karena apa? Karena kita merasa bahwa itu sudah biasa. Ya. Tetapi itu yang mesti kita lakukan karena dengan demikian kita ini punya apa? Punya bonding dengan Tuhan kita gitu ya. Jadi yang sering kali saudara katakan itu ya bergantung dari apa yang saudara pikirkan, apa yang saudara baca dan apa yang saudara jalani di dalam setiap harinya. Pastinya begitu. Jadi kalau saudara banyak ngecek orang gitu ya, mungkin bisa jadi saudara hidupnya memang selalu diejek gitu ya. Jadi yang keluar itu ngecek terus saja gitu. Tapi kalau yang belajar di firman Tuhan ya enggak ya. Misalnya dengan membaca renungan singkat atau ayat hafalan dan di sela-sela kesibukan saudara. Apalagi sekarang firman Tuhan itu bisa ada di genggaman kita dan kita bisa bawa kemana saja. Every day. Gitu ya. Tapi jangan juga misalnya begini ya, terus ada apa namanya? Ada setan di depan saudara. Nah, gini ya. Jadi kayak gini ya, langsung ditengkingkan begitu ya. Jadi mungkin setannya langsung ketawa, apa sih gitu. Gitu. Apa sih? Jangan kamu gini kan kamu nggak ngerti sendiri itu isinya apa gitu ya. Jadi yang kamu begini kan ya berkatilah engkau, hei manusia gitu ya. Padahal depannya iblis gitu ya. Oke, ya. Terus yang selanjutnya di sini bersama pasangan perlu saling mengingatkan untuk waspada terhadap godaan dan bertekad untuk setia. Wah, ini penting nggak saudara? Ya. Yang terjadi itu ketika saudara punya pasangan, kalau fokusnya nggak sama, wah bahaya. Ya. Ya, bahaya pastinya ya pasangan. Gitu ya. Mau saya tulis suami istri, tapi di sini yang suami istri baru saya sama Pak Aga aja, yang lain jadi saya tulis pasangan. Ya, lebih umum. Jadi pasangan perlu saling mengingatkan. Ini penting sekali saudara. Apalagi saat-saat seperti ini ya. Dan apa? Terjadinya pemutusan hubungan di tengah jalan ya, yang pasangan dan pacaran bahkan suami istri jadi tidak lagi menjadi suami istri sudah semakin marah saat ini. Gitu. Dan itu pasti tidak sesuai dengan kebenaran firman. Terhadap godaan dan bertekad untuk setia. Perbanyak waktu berdoa bersama dan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Dan jangan hanya apa? Scrolling merah itu ya. Wah ini bagus ini ya, bagus ya. Karena udah sama ini bagus. Jadi bukan ceweknya doang gitu ya. Jadi cewek cowoknya oke. Oh ya ini tik gitu ya. Ya udah. Gitu. Terus dibeli enggak? Enggak usah, enggak ada duitnya gitu ya. Ya enggak apa-apa. Yang penting kan scrolling gitu ya, masuk keranjang doang gitu. Dibelinya kapan ya udahlah gitu ya.
jangan hanya itu aja gitu ya. Boleh begitu tapi ya jangan itu toh gitu ya. Kalau bisa membaca firman Tuhan. Terus sebagai orang tua, rajinlah membawa anak ke gereja dan mengerjakan firman Tuhan, mengajarkan firman Tuhan di rumah melalui saat teduh, sekolah minggu dan lain-lain. Ya. Nah, dari pembicaraan waktu di Surabaya kemarin itu, generasi X, generasi Y dan generasi Z itu terdapat gap yang seringkali terjadi. Gitu ya. Ini masih enak ini ya, kita sama-sama di sini. Di beberapa gereja itu anak-anak kecil biasanya tidak disatukan dengan papa mamanya, gitu ya. Ya kadang-kadang alasannya yang tidak tepat supaya mereka tidak mengganggu. Menurut saya itulah yang membuat gap antar generasi. Kenapa? Ya seharusnya anak itu sama orang tuanya duduk di gereja dan mendengarkan firman bersama-sama. Kalau ada gereja anak, ya tidak saat bersama-sama dengan orang tuanya, nggak apa-apa. Di sekolah minggu itu kan mereka bisa sesuai dengan kelasnya masing-masing. Tetapi kalau bergereja ya mestinya sama-sama. Tidak kok di situ nangis kayak di situ nangis bombe dan lain sebagainya. Ya kita nggak perlu merasa terganggu sebenarnya. Namun kan kadang-kadang yang punya anak kan kadang-kadang merasa nggak enak gitu ya. Misalnya anak, wah teriak-teriak gitu habis itu, langsung dilihat bapaknya, bapaknya langsung lihat semuanya gitu ya. Jadi kayak merasa terjadi ancaman gitu ya. Nah ini saya pikir menarik sekali untuk bisa kita perhatikan. Nah gereja kita masih ramah anak ya, buktinya masih ada anak-anak di sini. Kalau tidak ada anak-anak di sini, ada beberapa gereja itu yang tidak ramah anak gitu ya. Jadi sampai akhirnya dipisahkan, gitu ya. Tapi memang ya saya sampaikan seperti itu karena ada beberapa gereja yang ya seperti itu ya. Sehingga kalau tidak hati-hati itu akan ada gap antar generasi. Nah, mari dari dua hal ini sabuk ya. The belt of truth dan breastplate of righteousness ini menjadi bagian dalam hidup kita. Tidak ada lain dan tidak bukan melalui setiap kebenaran yang kita pelajari dari setiap kebenaran firman Tuhan. Sama seperti saat pada malam hari ini dan juga program yang kita laksanakan sebagai Rabu, ya, melalui PA dan lain sebagainya. Oke, mari kita berdoa. Bapa di surga, kami sungguh bersyukur untuk hari ini kami boleh belajar kembali tentang apa yang disampaikan Paulus kepada di jemaat di Efesus. Kiranya apa yang kami pelajari pada malam hari ini menjadi pengingat dan juga mendorong kami untuk kembali kepada Tuhan melalui setiap kebenaran firman Tuhan yang kami baca, kami renungkan dan terlebih lagi kami lakukan di dalam kehidupan kami. Jadi karena kami pribadi yang melakukan kebenaran firman-Mu di dalam setiap bagian kehidupan kami. Ampuni kami Tuhan ketika kami hanya mendengarkan firman-Mu dan tidak melakukannya. Dan doronglah kami agar kami bisa menjadi pelaku firman yang baik. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang berdoa. Amin.